dipanggil sidang pertama, itu pertama sekali apa? Ada namanya mediasi. Mediasi. Ini ya. Ini sama ini. PN sama PA atau mahkamah syariah harus mediasi. Jess datang nih. Si Cuk belum datang sebagai lawan. Maka pending dulu. Panggil lagi. Sampai dua-duanya hadir. Apa tindakan pertama ketika hadir? Mediasi. Didamaikan dulu lah. Gagal, baru melanjut sidang berikutnya adalah pembacaan gugatan. Baru dipanggil untuk baca gugatan. Bang, bedanya sama petun apa? Nah, petunnya beda. Kalau petun dipanggil pertama sekali, langsung namanya sidang persiapan. Nama istilahnya sidang persiapan. Apa di situ, Bang? Dilakukan diperiksa titik komanya. Kepada yang terhormat, titik 2 dicoret tuh. Salah, Jess. Koma. Kepada yang terhormat, koma. Ketua Kepala Pengadilan Tata Usaha Bandar Aceh. Sorry, nggak ada kepala di sini. Di sini yang ada adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandar Aceh. Kurang. Pengadilan Tata Usaha Bandar Aceh. Betul? Salah. Tata Usaha Negeri Bandar Aceh. Ngerti tak? Betul. Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh sorry. Misalnya Tata Usaha Bandar Aceh. Salah. Harus ada negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jasrullah. Nah, ini contoh Jasrullah. Jasrullah. SH. Gimana sih? Gimana cara tulis SH nya, guys? Jasrullah. Titik. S. H. Gini. Salah. Nanti diedit. Jasrullah, koma. S. Titik. H. Titik. Itu dia. Ini spasi dulu nih. Spasi dikit. Nggak boleh koma langsung itu. Pertanyaannya, Jasrullah titik S titik H titik. Apa nih? Ini patut diduga nama dia Jasrullah Sulaiman Hamid. Lihat, Sulaiman Hamid karena ini titik. Tapi dia harus koma. Kalau koma baru menandakan itu sih titel. Nah, sampai ke situ diperiksa. Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Titik komanya diperiksa dari halaman pertama sampai dengan terakhir. Itu namanya sidang pemeriksaan awal atau sidang pemeriksaan persiapan. Jadi jangan heran, kok nggak masuk langsung kayak di, nggak, beda dia. Kalau di Petun dia diperiksa dulu titik koma di gugatan kita itu. Jadi makanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan harus pintar kita. Makanya pengadilan atau pengacara yang sudah bersidang di sini, dia cukup detail ya. Dia tahu titik komanya. Dia bagaimana celah bahasa hukum yang pasnya. Bang, kalau banyak kali salah ya perbaiki. Ini sampai maaf cakap 6 kali boleh. Disuruh perbaiki ini, besok udah salah lagi. Perbaiki lagi, normalnya apa 2 kali. Kau udah nampak apa-apa yang harus diperbaiki. Nah, di hari berikutnya udah beres ya. Nah, ketika dirasa sudah cukup bagus, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, baru masuk ke dalam baca gugatan. Bang, nggak ada mediasi? Enggak. Betul, dia nggak ada mediasi. Kecuali Jess gugat abang sebagai gubernur Aceh. Kita nggak ada damai-damai. Kecuali abang sadar, oke Jess, abang keliru nih. Ya sudah, abang tarik kembali SK pemecatan tadi, nggak jadi kamu pecat kamu. Boleh nggak? Gini nggak? Berarti selesai. Jika abang bilang hakim, iya Pak Hakim, saya sadar juga, saya salah sebenarnya. Asal mengeluarkan. Daripada abang malu dengan berdasarkan putusan nanti, kok diputuskan lebih malu abang. Kekhilafan abang yang kalian ingatkan. Tapi yang terjadi, apakah biasa damai? Enggak. Gengsi pejabat negara, gengsi tokoh-tokoh itu, dia nggak mau dia lalat lagi.
ketika dia sudah keluarkan, ngerti kan? Dia mendingan tunggu aja putusan. Oh kalah lah, saya cabut, ngerti kan? BPN, jelas tanah ini punya si Jess, tapi abang selaku BPN bisa menggandakan punya AIS misalkan sertifikat ini. Yang buat abang siapa nih? Si Jess dong, keberatan dia kok tanah saya dibuat sertifikat ini. Apakah abang batalkan? Enggak. Nanti kalau diputuskan ternyata benar si Jess, tanah si Jess ini keliru, abang selaku BPN membuat sertifikat atas nama si AIS, maka dibatalkan sertifikat atas nama si AIS. Ngerti kan? Nah itu di Pelancaran Usaha Negara. Nah, biasa tunggu sampai akhir dia. Bahkan ada yang banding, ada yang kasasi. Kalah terakhir baru dia mau patuh dengan keputusan itu. Nah, bang, ada lagi nggak? Ada terakhir namanya peninjauan kembali PK. Tapi PK ini nggak menghambat kemenangan di sini. Abang mau naik lagi PK, boleh. Tapi intinya nggak merubah lagi. Kalau tadi dibatalkan langsung batal ya. Kalau udah selesai sini tiga nih, sampai kasasi. PK nggak apa-apa, asalkan PK, tapi tidak menghambat kemenangan yang sudah ada. Nah, sidang pemeriksaan. Apa-apa aja bentuknya. Nah, di sidang Petun, pertama sekali tentang kekeliruan administrasi pejabat negara. Contoh arogan, tidak ada pertimbangan, asal mengeluarkan dan sebagainya. Kemudian surat keputusan dikeluarkan itu tidak punya alasan hukum yang pas, tidak didahului oleh proses yang benar. Apa benar? Dia kan mengeluarkan si Jess, memecat si Jess ini kan. Bisa nggak abang kurang senang sebagai kepala dinas? Nggak bisa kan? Si Jess bandel sekali, masuk suka-suka, bolos sering. Tetap dia harus ada tahapan. Apa tahapan awal? Teguran 1, 2, 3. Enggak, baru abang buat rapat dulu, rapat internal. Ada berita acara semua ya kan. Nah itulah biasanya kenapa negara kalah. Kepala dinas tempat Jess kerja kalah, kenapa? Dia asal kurang senang dia pecat terus, itu kalah dia kalau dia gugat. Tapi kalau ada teguran pertama, kedua, ketiga disimpan rapi, kemudian dibuat rapat berita acara, di sidang Jess, walaupun Jess gak hadir tadi, dibuat berita acara, setelah dipanggil patut Jess seluruh tidak hadir dan mangkir dari panggilan, baru dikeluarkan surat keputusan. Yang teken pun harus sesuai dengan syarat. Apa? Yang teken misalkan sekda yang mencat, nggak bisa. Yang pecat dia kepala bidang, nggak bisa kepala dinas yang mencat. Kepala dinas kirimkan ke sekda, karena kepala sekretariat PNS adalah sekda di setiap kabupaten kota. Makanya nanti di surat itu hati-hati buatnya, nggak bisa sembarangan menimbang, mengingat, memutuskan. Kalau kekeliruan sedikit dalam proses itu bisa celah bagi dia untuk menggugat, bisa membatalkan surat keputusan ini. Terus tambah lagi, dulu ada sengketa pemilu.